Oke, saat ini kita sedang berada di Natingger, Kabupaten Toba ya. Kita mau melihat ada lahan yang diklaim masyarakat Natingger menjadi lahan adat mereka, padahal ini selama ini sudah ditanami oleh PT Toba Pulp Lestari. Mungkin sudah puluhan tahun, tetapi akhir-akhir ini diklaim oleh masyarakat Natingger menjadi tanah adat mereka. Nah, ini luas banget ini, ratusan hektar ya diklaim masyarakat. Yang jadi pertanyaan ini sekarang jadi tidak ditanami alias tidak produktif lagi tanah-tanah yang diklaim beberapa tahun terakhir ini. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pihak PT Toba Pulp Lestari, bahwa lahan ini diklaim oleh warga Natingger sejak tahun 2019, dan sejak saat itu lahan seluas kurang lebih 130 hektar ini tidak ditanami lagi eukaliptus, dan masyarakat juga tidak menanami lahan ini. Kalau melihat faktanya, ada memang beberapa lahan yang ditanami, tetapi itu sangat sedikit. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, ini kurang lebih 130 hektar lahan yang diklaim oleh warga Natingger menjadi hutan adat mereka. Berdasarkan informasi yang kita peroleh dari Pemkab Toba, hingga saat ini di Kabupaten Toba tidak ditemukan atau tidak ada dikeluarkan SK tentang masyarakat hukum adat. Sementara kalau hutan adat itu dikeluarkan untuk masyarakat hutan adat. Masyarakat Natingger ya mengklaim ini menjadi hutan adat mereka, bukan hutan negara. Saya pernah berbincang dengan mantan Sekda Kabupaten Toba, Bapak Audi Murpisitorus, tentang masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba beberapa waktu yang lalu dalam model talkshow. Dan di sana jelas Bapak Audi Murpisitorus menjelaskan tentang masyarakat hukum adat itu sendiri. Dari 7 pengajuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Toba, tidak satu pun dari kelompok masyarakat itu yang memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri. Seperti apa penjelasannya, kita ikuti perbincangan saya dengan Bapak Audi Murpisitorus. Nah, dengan berpedoman kepada yang peraturan yang dua tadi, Permendagri sama Perda nomor 1 tahun 2020, kemarin sudah dibentuk tim oleh pemerintah Kabupaten Toba, dan di tim ini ikut juga masyarakat setempat. Dari pemerintah ikut, dari komunitas juga ikut, dari KSPPM juga ikut ya. Dari KSPPM ikut, dari Aman juga ikut sebagai anggota tim. Bagaimana supaya ini bisa ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat. Nah, tetapi setelah dimasukkan ke aturan yang ada, Permendagri yang tadi, kemudian dilakukanlah di situ identifikasi, dilakukan verifikasi. Dari yang harus disebutkan ada 5 persyaratan itu, sejarah masyarakat hukum adatnya ada. Nah, kemudian juga ada wilayah adatnya. Kemudian juga ada hukum adat masih berlaku. Kemudian ada harta kekayaan masyarakat adat itu atau benda-bendanya. Nah, kemudian masih ada kelembagaan dan sistem pemerintahan adat itu masih berlaku di sana. Karena itulah aturan. Nah, setelah kita lakukan identifikasi dengan apa yang ada di lokasi, kita masukkan dalam aturan, tidak memenuhi syarat. Di satu pun daerah di Toba ini tidak ada. Dari ada berapa? Ada 7 kemarin? Ada 7 yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat, tidak satu pun yang memenuhi syarat. Sehingga kami tidak merekomendasi kepada Bupati supaya ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat. Karena kalau itu kita rekomendasi, kemudian Bapak Bupati menetapkan masyarakat hukum adat, padahal tidak sesuai dengan aturan, sehingga suatu saat
akan disebutkan menjadi permasalahan hukum. Karena apa? Kenapa bupati menetapkan masyarakat hukum adat sehingga mereka memperoleh memenuhi syarat untuk ditetapkan memiliki hutan adat, maka hutan itu berkuranglah misalnya sekian ribu hektar padahal tidak memenuhi syarat. Ini menjadi persoalan. Berarti di situ bupati membuat tindakan yang merugikan negara. Dan itu merugikan negara, tidak memenuhi syarat, lepas hutan negara lepas, padahal tidak memenuhi syarat. Itu yang kita jaga. Dan itu bisa pidana ya? Itu pidana. Salah satu prioritas KPK, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini. Salah satu prioritas. Karena sekarang Pak Presiden juga menyatakan mafia tanah harus menjaga mafia tanah ini. Ini kan seperti mafia tanah. Kalau tidak memenuhi syarat tapi diberikan izin lepas. Nah ini yang dijaga. Nah sehingga ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pasti untuk masyarakat kami, pasti pemerintah senang bagaimana masyarakat ini bisa memiliki lahan. Tetapi harus dengan yang memenuhi syarat. Seperti itu. Negara tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut terlalu lama. Harus ada kepastian hukum sehingga investor juga merasa ada kepastian hukum dalam berinvestasi. Demikian juga masyarakat, dia punya kepastian hukum juga. Apakah itu bisa masuk wilayah tanah adat mereka atau tidak. Negara harus secepatnya sebenarnya memutuskan dan juga memberikan solusi tentang permasalahan ini. Karena ini akan terus-terusan bergulir dan mengklaim ini bisa menjadi bola salju nanti di kemudian hari yang itu bisa berbahaya untuk masyarakat dan negara ke depan. Lihatlah misalnya spanduk yang ada di lahan konsesi PT Toba Pulp Lestari di Natinggir ini. Ini berisi spanduk provokatif lah kalau bisa dikatakan. Dan banyak politisi yang munafik yang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang berbahaya. Dan saat pengambilan video ini dilakukan, spanduk seorang politisi itu, dan bila ini tidak cepat dicarikan solusinya, akan banyak orang membuat provokasi di daerah Natinggir. Inilah yang kita harus cari masalahnya, cari solusinya agar secepatnya Natinggir bisa kembali produktif, dan kita berharap masyarakat dan perusahaan bisa berdampingan hidup agar masyarakat di desa Natinggir itu bisa lebih cepat sejahtera. PT Toba Pulp sendiri tentu tidak akan sembarangan mengelola lahan di luar apa yang diberikan negara kepadanya melalui HTI, hutan tanaman industri yang diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari. Tentu di samping pemberian izin itu, PT Toba Pulp Lestari juga diwajibkan untuk menjaga luasan lahan yang sudah diberikan negara kepada mereka. Dalam konteks itulah PT Toba Pulp Lestari seringkali berhadapan dengan masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan konsesi yang sudah diberikan negara kepada mereka untuk dikelola, dan tentu mereka harus bertanggung jawab untuk melindungi itu. Negara harus punya ketegasan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap investor agar perusahaan mereka juga bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kepada masyarakat. Negara harus memberi kepastian hukum apakah mereka bisa memperoleh lahan itu atau tidak. Ini yang harus kita pertanyakan kepada negara, dan ini menjadi pekerjaan berat agar ke depan tidak terjadi perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Dari Natinggir, Thomson Sirus melaporkan dan memberikan ulasan terkini dari Desa Natinggir, Kabupaten Toba.